Halo, assalamualaikum, selamat pagi teman-teman. Ini saya berada di Jemplang, tepatnya habis dari Bromo saya tadi. Ini saya pakai Kawasaki W175. Dan kali ini saya akan coba tunjukkan bagaimana tips aman untuk menuruni jalur Bromo ya. Jadi kalau jalurnya itu teman-teman sudah pernah lihat, tapi sekarang saya akan coba tunjukkan karena beberapa kali banyak terjadi kecelakaan di sini ya, baik motor maupun mobil. Oke, pertama kita nyalakan motor dulu. Dan saya akan tunjukkan untuk motor kopling. Nah, ini saya sekalian yang selanjutnya teman-teman. Kita kopling, terus kemudian kita rem yang kanan ini. Nggak direm nggak apa-apa sih, kita masukkan gigi. Cara masukkan giginya udah itu tadi. Sekarang kita gas ya. Gas digas pelan-pelan, koplingnya dilepas pelan-pelan kayak gini. Jangan terlalu cepat, jangan terlalu lambat. Kalau terlalu cepat nanti akan mati. Kalau terlalu lambat nanti akan gereng gitu ya. Nah, oke, tadi ini gigi satu dulu ya. Gigi satu, kalau sudah gereng seperti ini, teman-teman langsung posisikan jalan yang agak datar. Nah, udah datar gini ya, di kopling gasnya langsung dilepas barengan, sret. Terus di persnel 2, digas dikit, langsung digas. Nah, koplingnya dilepas ini ya. Kenapa kok digas dikit? Biar nggak terlalu turun gasnya ya. Kalau misalkan nggak digas dikit nanti junggleng gitu. Sebenarnya nggak apa-apa sih. Nah, tips lagi teman-teman, pakai motor kopling ya. Untuk turunan seperti ini, itu pastikan teman-teman jangan pakai gigi tinggi. Pastikan, ini kan nggak kuat toh. Pastikan pakai gigi rendah. Ini tadi kan gigi 2. Kita kopling, direm, kopling full ya. Masukkan gigi 1, digas sedikit, kopling dicolkan sedikit. Nah, dicolke sedikit sambil direm. Ini rem salah satu aja teman-teman. Kalau saya biasanya rem belakang dulu ya. Rem depan itu hanya untuk mengimbangi nanti. Sampai mepet kok ini, Rek. Ini kayak gini. Pastikan teman-teman itu di gigi rendah. Ini tadi gigi 1 kalau nggak salah ya. Nah, kalau naik motor kopling, jangan sekali-sekali di turunan teman-teman itu ngopling full. Nah, nanti akan glondur kayak gini, nggak ada engine brake-nya. Nah, pastikan teman-teman kayak gini teman-teman. Gereng kayak gini apa nggak rusak? Nggak, sambil direm sedikit teman-teman. Jadi biar kayak gini ya, nggak kuat ini. Jadi biar nggak terlalu ngelonyor gitu loh teman-teman. Ini sedikit berbagi ilmu ya teman-teman ya. Nah, kalau sudah ada jalan sedikit datar kayak gini, terus di kopling full, digas sedikit, di persnel 2 masukkan. Kalau ini terlalu kenceng, masukkan lagi gigi 3. Nah, kayak gini teman-teman. Full ya, koplingnya dilepas full. Tapi teman-teman harus memastikan perasaannya teman-teman itu merasakan suara mesinnya itu seperti apa. Ini saya agak ngerem sedikit ya, yang kaki ini agak ngerem sedikit, tapi sudah terdengar juga suara engine brake-nya. Engine brake itu rem dari mesin teman-teman. Karena dia ada batas maksimal putaran mesinnya, RPM-nya. Jadi dia akan sedikit mengerem, bukan sedikit, banyak kalau ini ya. Nah, kalau udah terlalu banter, ini kan 40 ya, teman-teman bisa langsung direm lagi ini pelan, di kopling full, dikurangi giginya, digas sedikit. Nah, ngelepaskan koplingnya itu juga pelan-pelan teman-teman. Karena kalau nggak pelan-pelan, jeglek gitu teman-teman. Nah, iki ono opo iki. Nah, ini di kopling full kayak gini ya. Terus ini masuk ke gigi 1. Ini udah gigi 1 dan posisi sudah saya rem kayak gini ya. Dan di sana kayak ada yang mogok teman-teman. Ini kita minggir dulu ya. Wah, videonya jadi berat ini, panjangnya karena nggak melaku, tapi ya kayak gini. Aku direkam, Rek. Nah, ini di depan saya ini remnya ini bahaya teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman sudah merasa remnya itu ngeblong, itu berhenti dulu teman-teman. Atau sudah nggak pakem ya, itu berhenti dulu. Nah, ini udah jalan, kita lagi. Gas lepas pelan-pelan, kopling lepas pelan-pelan kayak gini ya. Terus direm. Ini digas lagi. Dimasukkan gigi 2 biar nggak gereng. Nah, ini sambil dikopling. Kalau kayak gini nggak apa-apa karena kita nggak mau jalan kenceng teman-teman. Kita pelan-pelan sambil dikopling nggak apa-apa. Dan saya merasakan rem kanan ini koyok arep ngempos teman-teman. Nah, ini kopling dilepas karena udah turun ya. Karena ternyata buka tutup ya, karena jalannya kecil ini. Nih. Oke, kita salip. Oke, kalau mau nambah gigi, kopling gas lepas, tambah gigi, gas tambah dikit, kopling dilepas, gini ya. Ini karena jalannya kecil teman-teman. Jadi ini dibikin one way, tapi gantian ya ini ya.
Ini sengaja untuk apa namanya, posisi kamera saya arahkan ke setang ya, lebih banyak ke setangnya teman-teman, karena biar tahu ya. Nah ini posisi ini remnya ini sudah agak teman-teman, apa namanya, kayak ngempos gitu loh, jadi harus hati-hati. Oke ya, sekarang kita lanjut lagi. Kalau teman-teman ingin mengurangi apa namanya persnel tanpa harus gereng banget, itu gini, ini kan udah gigi 3 ya, di gas dikit sama di kopling dikurangi, nah terus gini, nah itu tanpa harus bung enggak teman-teman, ini mengurangi gigi. Menambah gigi pun juga sama, di gas dikit di kopling, nah terus gini. Nah karena ini turunan jadi enak gasnya teman-teman, jadi bisa apa namanya, langsamnya itu bisa enak, enggak jedet ya. Ini sambil kita nikmati, itu enak banget ya, itu pemandangannya Bromo rek. Ini di kopling, di rem, dikurangi giginya, lepas lagi, digas dikit ya ini ya. Nah sambil jalan gitu. Nek gasnya terlalu banyak ya gereng teman-teman. Ngomong mambu bensin nggak mambu Pertamina. Ini saya rem kanan. Ini masih terlalu kenceng, kita kurangi lagi giginya. Ini gigi 1, terlalu gereng, tambah gigi 2 lagi aja. Intinya itu ya teman ya. Kopling jangan kecepatan, jangan telat. Mindah gigi jangan kecepatan, jangan telat. Gas juga jangan kecepatan, jangan telat juga. Wah ini macet ini ya ini. Gas, kopling lepas, gas lepas, kopling lepas, kopling terus di persnel itu tadi ya. Nah kayak gini di rem. Nah posisi kan teman-teman, kalau teman-teman itu membawa barang bawaan banyak atau berat, itu jangan sampai teman-teman terlalu kenceng-kenceng ya. Nek kenceng-kenceng itu nanti dia kan bebannya itu tinggi untuk gesekan gesekan di rem cakramnya ya, cakram atau maupun tromol. Jadi dia lebih gampang untuk panas teman-teman. Jadi kalau panas itu nanti dia akan gesekannya berkurang, los, panas kan, terus los gitu loh. Nah ini tak salib dulu ya. Nah ini di rem tapi nggak di kopling ya, ini ya koplingnya dilepas ini. Ini kita kopling, gasnya tambah dikit, ini digas dikit, dikurangi giginya, gasnya digas dikit lagi, kopling dilepas. Nah ini udah enak teman-teman. Gitu sih, ini untuk pelajaran santai dari Mas Niko, asik. Dicoba apa namanya, teman-teman belajar dari awal ya, enak teman-teman. Ya ini coba tak salib dulu ini, karena sepi ya, tak salib ini depan. Nah ini di rem 2 ya, ini saya double teman-teman ngeremnya ya, depan sama belakang ya. Nah teman-teman, ini saya pesan lagi teman-teman, karena saya udah 2 atau 3 kali ya terjadi di sini. Jadi terlalu apa namanya, walaupun udah kayak gini ya, itu masih terlalu cepat, dan saya bawa barang banyak teman-teman. Jadi itu rem depan itu ngempos teman-teman, ngeblong ya. Lah sudah ada tanda-tanda ngeblong. Tanda-tanda ngeblong itu adalah ketika kita rem itu mentok, tapi dia nggak ceket gitu loh. Jadi masih glontor gitu teman-teman. Tapi masih ada tahanan sedikit. Rem belakang masih pakem saya. Akhirnya saya berhenti teman-teman, tak pinggirkan ke kiri, dan saya diam dulu ya sekitar 15-20 menit lah, karena saya nggak bawa air teman-teman. Kalau sudah dingin, di rem kayak gini itu udah oke ya, udah nyantol lagi, jalan. Akhirnya dapat air di deket apa namanya, pos Ceban Trisula sana. Nah ini saya rem depan ini. Oke, sekarang kita salib dulu ini, kita dahului ya. Gas dikurangi, di kopling, tambah gigi, langsung dilepas saja, nggak usah digas, karena posisi kita jalan turun. Tapi kalau jalan datar juga sama, tapi kalau tanjakan harus digas teman-teman. Kalau turun nggak usah digas, nggak apa-apa. Ini saya rem belakang ini ya, ini rem belakang. Kalau di turunan nggak usah digas, ini nggak apa-apa, ini udah gigi 2 ini. Nah jadi nggak perlu digas lagi, nggak apa-apa, karena turun teman-teman. Jadi apa namanya, ada gerakan mesin ya. Nah tapi jangan sampai posisi kenceng teman-teman, masukkan gigi 1, turun langsung dilepas koplingnya. Wah gereng banget itu teman-teman, saya pernah dulu, untungnya nggak rontok giginya ya. Lah ini kalau teman-teman koplingnya di los ya, nah ini nggak ada rem sama sekali teman-teman. Teman-teman sambil ngerem kayak gini ya, cuma kekuatan rem, nggak ada engine brake-nya gitu. Oke teman-teman, cukup sekian ya video kita kali ini untuk tutorial atau berbagi bagaimana menaiki motor manual kopling
turunan Bromo. Nah kayak gini ya yang sering terjadi kecelakaan ya. Bismillahirrahmanirrahim, moga-moga nggak apa-apa. Jadi semoga semuanya aman, selamat, sentosa teman-teman, sampai di tujuan masing-masing. Nih kayak ini ya, kurangi kecepatan, banyak tikungan. Nih dari tadi kan kayak ini ya, teman-teman bisa lihat pergerakan tangan kiri saya ya, koplingnya ini ya. Ini saya ngerem dua-duanya teman-teman karena terlalu curam ini. Karena ini posisi yang paling curam teman-teman, jadi saya tunjukkan di video ya. Nah ini posisinya ini masih terlalu kencang bagi saya untuk engine brake-nya itu bekerja. Jadi kita turunkan lagi kecepatan di gigi 1 ya. Gigi 1 dia akan gereng banget teman-teman, karena di sini itu tanjakan turunannya itu sangat terjal sekali. Nggak apa-apa, gereng nggak apa-apa. Yang penting aman, selamat. Nah, tapi ojo kenceng-kenceng rek. Maksimal di 30 aja. Ini 30 ya. Ini saya rem belakang, rem depan. Jadi gantian teman-teman. Kalau yang ABS masih mendingan ya, dia ada gitu. Tapi kalau yang bukan ABS, yang ini harus kayak gini ya, gantian. Ini rem belakang. Nah, yang bahaya lagi tuh CBS teman-teman, karena di rem belakang mentok itu rem depan ikut ngerem ya. Nah ini karena udah terlalu gereng, digas sedikit, dikopling, tambah gigi, digas sedikit. Nah gini enak nih, karena di sana udah terlihat jalan landai teman-teman. Saya berani. Kalau tadi masih julek gitu ya nggak berani. Terdengar ya suaranya ya, itu lebih aman. Gimana mesinnya Mas Diko? Kalau saya sih nggak apa-apa, lebih baik gereng kayak gini teman-teman, yang penting aman. Kalau mau gigi 2, gigi 3 ya gak apa-apa, gigi 3, gigi 4 ya monggo terserah, tapi kalau saran saya seperti itu. Amin. Oke teman-teman, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ikut channel Cekibrat, semoga bermanfaat. Nih nek gini ini lagi nih. Sik bentar, belum tak tutup ya. Ini tak rem depan. Ini gigi 2 masih berani saya. Tapi kalau teman-teman yang udah pro, udah ahli ya nggak usah nonton video ini teman-teman. Ini berlaku untuk teman-teman yang mungkin belum pernah ngelewati jalan-jalan yang seperti ini, belum pernah naik motor kopling kayak gini ya. Jadi caranya seperti itu tadi. Intinya satu teman-teman, jangan dikopling full kayak gini. Suaranya nggak ada, engine brake-nya nggak ada teman-teman. Ya mesak kerime. Kan gerengku. Nah itu. Apa iki? Tiba rek. Masa nyemplung? Lagi dirasani rek. Mati rek. Moga-moga gak apa-apa.